Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pasca Lebaran ini akan segera mulai pembelajaran gitu ya. Nanti mungkin untuk kelas 11 saya stok dulu materi pembelajaran, baik materinya dan untuk videonya, sambil mengevaluasi materi-materi ini, dan ada sempat misalnya mengedit, memperbaiki sebelum dimulai pembelajaran nanti pada semester ganjil ya. Pada semester ganjil tetap kita memproduksi modul-modul ajar yang kiranya akan akan memudahkan dimengerti oleh para peserta didik, berdasarkan evaluasi hasil pembelajaran masa lalu. Kenapa ini saya sampaikan? Ini modul ajar kedua, yaitu trigonometri, sistem koordinat, dan sudut poligon. Untuk modul ajar satunya yaitu salah satunya adalah pengantar survei dan pemetaan, berisi membuka wawasan gitu ya tentang survei dan pemetaan. Nah, kalau yang modul ajar 2 itu saya sampaikan itu materinya trigonometri, sistem koordinat, dan sudut poligon gitu ya. Ini juga masih tahap awal, trigonometrinya tidak secara khusus diuraikan secara mendetail, tetapi untuk kebutuhan praktek saja, karena pertemuan direncanakan mungkin beberapa kali. Misalnya satu semester itu 17 kali, berarti materi itu harus benar-benar padat dan benar-benar baik dimengerti oleh peserta didik maupun dapat dipraktekannya. Terutama kita mengenal dulu, baru praktek, baru setelah praktek baru mengerti maksud tujuannya. Sebab kalau sampai harus mengerti, misalnya hanya 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, jadi hanya membahas itu-itu saja, berarti materi itu tidak ada perkembangan ya, tidak ada variasi. Oke. Kita ganti halaman judulnya ke halaman berikut. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami dasar-dasar perhitungan atau pengolahan data surveitistis. Dalam hal ini pengukuran poligon, pengukuran situasi, pengukuran beda tinggi dengan waterpass. Sebenarnya ini beda tinggi dengan waterpass itu mungkin belum dibahas di sini atau tidak dibahas di sini. Barangkali ada materi khusus, karena beda tinggi itu harus ditekankan keterampilannya ya, karena lebih sederhana dari segi
dari segi matematisnya, dari segi perhitungannya. Nah, kita lingkup pembelajarannya yaitu satu, tingkat dasar itu harus memahami kalkulator ya. Memahami kalkulator tidak sekedar paham, tapi harus bisa memijit kalkulator ya. Yaitu melatih menggunakan kalkulator. Kalkulator itu kadang-kadang jadi cara mijit kalkulator kadang-kadang kesulitan dalam pemijitan, misalnya pemijitan untuk rumus ya. Misalnya setengah sin kuadrat alfa. Nah, itu kuadratnya itu kadang-kadang kalau tidak dilatih itu membingungkan ya. Dua, melatih interpretasi citra. Nah, di sini saya sengaja sampaikan kenapa ada interpretasi citra ujuk-ujuk. Itu bukan berarti interpretasi citra yang begitu mendalam, misalnya ya ini jenis pohon apa, ini jenis pohon apa. Bukan itu ya. Di sini hanya untuk mendukung dari sket menggunakan citra, karena zaman sekarang itu citra sudah gampang di-download sepertinya ya, terus sudah cukup bagus. Contohnya di Google Earth, dan dia sudah resolusinya sudah cukup lumayan ya, bisa informatif, dan koordinatnya juga sudah ya cukup lumayan, walaupun ketelitiannya itu tidak untuk skala besar sekali, tapi itu bagus. Misalnya menggunakan GPS, navigasi, misal letaknya pinggir jalan, betul di pinggir jalan. Ya, bisa dikatakan untuk ketinggiannya 1 meter atau 2 meter ya. Itu citra. Terus melatih memahami sket pengukuran. Ya kita membuat sket pengukuran. Melatih memahami jalur pengukuran kerangka horizontal. Ya. Itu nanti dengan gambar-gambar tentunya. Membuka wawasan dasar-dasar stack out. Apa itu stack out? Yaitu mencari titik desain di lapangan. Tapi ini belum dibahas, mungkin ini akhir-akhir, tapi perhitungannya itu adalah merupakan fondasi atau dasar-dasar yang sudah dilaksanakan, tapi belum paham ya perhitungannya itu belum paham apa maksud tujuan stack out, tapi kita sudah melakukan gitu dalam perhitungannya. Karena perlu waktu yang lama untuk memahami, perlu wawasan yang luas, perlu contoh-contoh untuk memahami apa itu pengukuran topografi, apa pengukuran situasi. Ya, sekarang itu ya banyak contoh-contoh, imajinasinya bisa dilihat melalui media-media lain ya, media internet dan sebagainya. Sekarang mudah sekali apabila ada kemauan. Kalau dulu zaman tahun 80-an, 70-an ya, itu hanya berdasarkan diktat dan informasi dari dosen atau guru saja ya. Sebab buku pun harus mau membeli itu mahal. Harus nunggu keburu selesai ya semesteran baru kebeli buku ya. Karena buku mahal, makanya kata-kata dosen dan guru dan diktatnya yang dijual itu kita beli itunya, kita